Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan baik dan tentunya dengan sukacita. Dan saya mengajak saudara untuk subscribe agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, silakan subscribe. Oke, terima kasih Anda sudah subscribe. Sekarang kita akan bahas trigonometri bagian kedua, yaitu sudut-sudut berelasi. Nah, di sini nanti akan diberikan teknik membuat rumus. Kalau ada sin, cos, tan, dan kebalikannya 6. Kemudian ada sudut 90 tambah kurang, berarti sudah 2. 180 tambah kurang, berarti sudah 4. 270 tambah kurang 6, 360 tambah kurang berarti 8. 8 kali 6, 48. Jadi nanti ada 48 rumus, cuma kita nggak perlu tulis satu persatu. Hanya dengan memahami dan mengerti 48 rumus, kalian bisa. Percaya saja. Yuk kita bahas. Kita mulai dengan materi kita. Kompetensi dasar menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Kemudian untuk keterampilannya, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Perbandingan trigonometri dalam sistem koordinat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lebih fokus pada koordinat, sistem koordinat, Kartesius maksudnya. Sumbu X dan sumbu Y. Mari kita buat koordinatnya. Oke, ini ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian ada lingkaran satuan, bukan lingkaran satuan, lingkaran saja. Kemudian kita buat di 4 kuadran. Oke, kita beri nama sudutnya alfa. Titik A, X, Y. Titik B, kuadran 2, min X, Y. Kemudian kuadran 3, titik C, negatif X, negatif Y. Nah, yang D di kuadran 4, X, min Y. Nah, ini K disingkat kuadran ya, kuadran 1. Perhatikan berlawanan arah perputaran jarum jam, kuadran 2, kuadran 3, nah di sini kuadran 4. Sekarang perhatikan dulu kuadran 1 ini. Ini alfa. Ini tadi lingkaran, berarti ada sumbu X, ini X-nya, ke atas Y, kemudian OA ini R. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Di kuadran 1, perhatikan kembali segitiga siku-siku ini. Sin alfa Y per R. Kemudian cos alfa samping per miring X per R. Tan alfa desa depan per samping Y per X. Oke, itu dasarnya. Kita buat. Udah jadi sin alfanya, cos alfa, dan tan alfa. Nah, perbandingan Y per R, X per R itu nanti hanya berganti tanda plus min di sekitar kuadran 2, 3, 4 ini. Oke, sekarang kita fokus ke kuadran 2. Nah, cara memahami kuadran 2 ini, perhatikan perputarannya berlawan arah jarum jam. Ini sudut 0 derajat. 90, 180, 270, kembali lagi 360. Jadi satu putaran penuh. Nah, kalau ini kita ukur sudutnya dari sini sampai ke sini, itu namanya 180 kurang alfa, karena ini alfa. Ulangi, kalau ini diputar penuh 180, tapi ini nggak ikut. Oh, berarti sudut dari sumbu X positif ini sampai ke garis ini, yang OB ini, kalau ini origin, titik pangkal, itu 180 kurang alfa. Nah, nanti memperlihatkan sin costanya dari segitiga yang ada di sini. Oke, kita tulis ya. Kuadran 2, sin 180 derajat kurang alfa itu depan Y
per R. R-nya sama semua. Oke, ini dia. Padahal Y per R ini adalah sin alfa. Kemudian cos 180 derajat kurang alfa samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah min X, karena sudah di kuadran 2. Berarti minnya terbawa, min cos alfa. Dengan cara yang sama, tan alfa depan per samping. Berarti Y per min X. Jadi min tan alfa. Oke, jelas ya saudara? Kuadran 2, sin bertanda positif, cos bertanda negatif, tan bertanda negatif. Nah, udah mulai dicicil nih pengertiannya. Baik, kita lanjut ke kuadran 3. Perhatikan kuadran 3 ini sudutnya begini. Nah, ini full, setengah lingkaran 180, tambah lagi alfa. Nah, berarti posisi si C ini sudutnya 180 derajat ditambah alfa. Kemudian sinnya depan per miring. Cos alfanya samping per miring. Nah, dua-duanya min berarti. Kecuali tannya, desa. Min bagi min jadi plus. Oke, kita buat tulisannya. Kuadran 3. Nah, ini dia. Sin 180 derajat tambah alfa, min Y per R jadi min sin alfa. Cosnya juga min cos alfa. Nah, tapi kalau tannya berada di kuadran 3 bertanda positif. Oke, sekali lagi, kuadran 3 yang positif hanya si tan. Dari 3 ini tapi ya. Sekarang perhatikan kuadran 4. Mutarnya gini. 270 sampai ke sini, 360. Tapi ini nggak ikut. Berarti 360 kurang alfa. Nah, sinnya depan min Y per R. Berarti negatif. Cosnya samping per miring. Positif X-nya. Berarti cosnya positif. Tannya desa. Negatif bagi positif. Negatif. Oke, kita tulis jawabannya. Kita percepat. Oke, saudara, udah kelihatan. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi mulai dari sekarang, untuk anak-anakku kelas 10, dasar ini kepake nanti di materi selanjutnya. Jadi kuasai pemahamannya. Kuadran 1 itu all, semua positif. Kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Semua sindikat tangan kosong. Nah, kira-kira gitu pelesetannya. All sin tan cos, gaya bahasa Inggris semua. Oke, ngerti ya saudara ya? Baik, kita lanjutkan. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tan positif, kuadran 4 cos positif. Nah, sekarang kita tambah rumus sudut-sudut berrelasi yang lainnya. Tadi kan baru menggunakan 180 tambah kurang lah, dengan 360 kurang. Sekarang kita akan masukkan angka 90. Perhatikan gambar ini. Ini alfa. Sin cos-tannya udah tahu tadi. Nah, sebelah sini namanya sudut 90 kurang alfa. Nah, itu sudutnya 90 derajat kurang alfa. Nah, sinnya nih, jadi depan per miring, berarti jadi X per R. Cosnya samping, berarti Y per R. Kemudian kalau tannya desa, X per Y. Jadi kita lihat. Nah, sin 90 derajat kurang alfa itu jadi cos alfa dari gambar ini. Nah, cos alfa ini X per R. Sin dari sudut ini X per R juga. Nah, jadi ini saling melengkapi. Nah, ini berkomplement lah istilahnya. Sin berubah jadi cos. Cos berubah jadi sin. Nah, tan berubah jadi cot. Karena jadi X per Y. Y per X itu adalah tan. Padahal kebalikan tan, X per Y jadi kotan. Oke, saudara? Jelas ya? Nah, dari rumus ini yang pakai 90 dengan rumus tadi, kita bisa kembangkan ke rumus lainnya. Nah, contoh sin 90 tambah alfa. Tadi kurang udah dapat. Sekarang tambah alfa. Nah, ini dimodifnya gini. 90 tambah alfa itu bisa ditulis 180 dikurang kurung 90 derajat kurang alfa. Nah, pahami ya, 180 kurang 90 persis sama. Min kali min plus. Nah, cuma ingat rumus yang di slide sebelumnya. Ini anggap saja misalkan alfa atau X. Berarti rumusnya sin X. Dalam hal ini sin 90
derajat kurang alfa. Nah, ini dia. Padahal ini udah dibahas di atas, jadinya cos alfa. Nah, ini jadi rumus sin 90 derajat tambah alfa itu adalah cos alfa. Nah, mulai sekarang sudah mulai diberitahu, kalau menggunakan 90 itu nama berubah. Sin berubah jadi cos. Nah, mulai jelas ya. Sekarang kita bahas yang cosnya. Cos 90 derajat tambah alfa, modelnya sama. Cuma pemahamannya ini seolah-olah ini berada di kuadran 2 kan, 180 derajat kurang X, berarti min cos X. Oke, minnya udah muncul. Cos 90 derajat kurang alfa itu adalah sin alfa, jadi rumusnya min sin alfa. Oke, cos berubah jadi sin, ini berada di kuadran 2. Kalau kita anggap alfanya itu 10 derajat, ini 90 tambah berarti kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif, sin kuadran 2 positif. Mudah-mudahan makin jelas. Kita bahas tan. Sama cara sudutnya. Kemudian ini dianggap di kuadran 2 berarti min tan. Padahal tan itu adalah cot. Kalau yang 90 derajat kurang alfa, jadi rumusnya min kotangen alfa. Oke, menggunakan 90 sudah. Sekarang menggunakan 270. Nah, bagaimana membuat rumus sin 270 kurang alfa? Dimodif di sini. 180 tambah 90 derajat kurang alfa. Ini anggap aja alfa. Tapi kalian kalau lihat alfa lagi nih, dianggap alfa bisa bingung. Anggap aja X. Sin 180 tambah X kuadran 3. Oke. Sin di kuadran 3 bertanda negatif. Berarti min sin 90 derajat kurang alfa. Ini rumusnya sudah ada di awal tadi, cos alfa. Jadi dapatlah rumusnya min cos alfa. Perhatikan, sin berubah jadi cos kalau menggunakan 270. 270 kurang alfa itu berada di kuadran 3. Cara memahaminya begini. 270 sini, mundur. Nah, mundur sedikit lah, 10 derajat kira-kira, nah gini. Atau kecil saja. Berarti kuadran 3, sin kuadran 3 negatif. Nama berubah. Nah, gitu. Sekarang kita lihat yang lain. Cos, sama cara memodif sudutnya. Ini berada di kuadran 3 bertanda negatif. Nah, cos 90, nama berubah jadi sin. Oke, tan 270 derajat kurang alfa berada di kuadran 3, tetap positif berarti. Nah, ini menjadi cot. Nah, dalam pembahasan ini kita hanya bahas 3, tapi sebenarnya yang kebalikannya juga berlaku, ya. Yang kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sekarang akan dibuat pemahamannya. Nah, 270 tambah alfa juga sama. Oke, bisa dipercepat ya. Kalau mulai rangkuman begini. Ini di kuadran 4. Sin kuadran 4 bertanda negatif, nama berubah. Oke, makin cepat ya. Cos kuadran 4 positif. Cos berubah, nama berubah menjadi sin. Oke, makin bagus. Tan kuadran 4 negatif, berarti jadi negatif cot. Oke, ini harusnya ada min negatifnya ya. Nah, ini yang benar. Baik, kita buat bentuk kesimpulan. Kesimpulan sudut-sudut berelasi. 1. Asumsikan alfanya cukup kecil, misalkan 10 derajat. Yang kedua, memahami 90 derajat kurang alfa itu kuadran 1. Karena mundur. 90 tapi mundur, berarti 1. 90 tambah kuadran 2. 180 kurang kuadran 2. 180 tambah kuadran 3. 270 kurang kuadran 3. 270 tambah kuadran 4. 360 kurang kuadran 4, 360 tambah alfa kembali ke kuadran 1. Oke, itu poin kedua. Poin ketiganya gitu. Ingat, tanda positif negatif di berbagai kuadran. Yaitu tadi kuadran 1 all, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Dan yang keempat, setiap menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, nama berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot, cot jadi tan. Jadi berpasangan. Sek jadi kosek, kosek jadi sek.
Dengan demikian, 48 rumus sudah bisa dipahami. Oh, ini nomor 5. Setiap menggunakan 180 derajat atau 360 derajat, nama tidak berubah, sin tetap sin, cos tetap jadi cos, dan lain-lain. Dan ingat juga kuadran tadi. Oke, sekarang kita acak bentuk rumusnya supaya kita memahaminya. Contoh, sin 270 derajat tambah alfa, ini kuadran 4. Nama berubah. Sin kuadran 4 bertanda negatif. Nah, ini rumusnya. Cos 360 derajat kurang alfa. Nama tidak berubah. Ini kuadran 4, cos bertanda negatif. Tuh, lancar. Cos 180 derajat tambah alfa. Nama tidak berubah. Ini kuadran 3. Cos di kuadran 3 negatif. Cosec 270 kurang alfa. Ini nama berubah. Cosec jadi sec. Kemudian ini berada di kuadran 3. Nah, untuk melihat tandanya si cosec itu ingat kebalikan dari apa? Cosec itu kebalikan dari sin. Sin di kuadran 3 bertanda negatif. Ah, ini jadi negatifnya muncul. Kira-kira gitu cara memahami kesimpulan yang Bapak buat ini, sehingga 48 rumus itu kita bisa jawab dengan mudah. Cuma kalau belum terlatih, terbiasa, pelan-pelan dulu, dikontrol dulu, berubah atau enggak, negatif atau positif. Oke, kita lanjutkan. Oh, masih ada nih contoh yang lain. Sekang, nama tidak berubah. Sek kebalikan cos kuadran 2, negatif. Tan 90 berubah, berarti cos. Nah, minnya itu gara-gara ini berada di kuadran 2. Oke, tan di kuadran 2 negatif. Dan lain-lain. Contoh nyatakan dalam sudut lancip. Nah, ini dia. Sin 160 derajat. Nah, caranya gini. 160 itu berada di kuadran 2. Kalau menggunakan 180 kurang berapa supaya 160 berarti 20. Tapi kalau ingin namanya berubah berarti menggunakan 90 tambah berapa supaya 160 berarti 70. Nah, ini nama berubah cos 70. Nah, dengan kata lain sebenarnya sin dan cos itu jumlahnya sudutnya di 90 selalu sama. Sama nilainya maksudnya. Jadi kalau udah tahu ini, lebak langsung boleh ke sini. Oke, kita lihat contoh yang lain. Cos 250 itu berada di kuadran 3. Di kuadran 3 kalau pakai nama sama, 180 tambah berapa supaya 250, yaitu 70. Atau dibalik, 250 kurangi 180 itu 70. Cos di kuadran 3 bertanda negatif, jadi min cos 70. Kalau ingin ke nama lain berubah, ini jadikan min sin 20. Nah, nanti apakah selalu dua jawaban? Enggak juga, pilih salah satu. Tergantung nanti kalau soalnya pilihan ganda, kalian harus pandai-pandai melihatnya. Kalau uraian cukup satu saja. Kita lihat lagi contoh tan 325 derajat. Ini berada di kuadran 4. Kalau nama tidak berubah berarti 360 kurang berapa supaya 325? Si alfanya maksudnya. 325 berarti 35. Jadi tan 35. Kenapa min? Gara-gara atau ini berada di kuadran 4. Kemudian kalau ingin nama lain, tan berarti cos. Min cos jumlahnya harus 90. Nah, itu prinsipnya. Oke, kita lanjut. Masih ada contoh cosec 500. Wah, ini sengaja dibikin nih. Cosec 500 itu artinya udah satu putaran lebih. Jadi potong dulu atau kurangi dulu 360. Sehingga soal kita menjadi cosec 140. Nah, ini soal baru. Nah, ini yang jadi dikerjakan lagi. Ini berada di kuadran 2. Cosec itu kebalikan dari sin. Kalau nama sama, berarti 180 kurang 140 itu 40. Nah, ini dia. Cosec. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan. Ini harusnya karena cosec kebalikan sin, harusnya ini cosec 40. Cosec 40, kemudian sec 40 ini ralat ya. Nah, ini biasa suka ada kesalahan. Tapi dengan diulas bersama akan ketahuan. Oke, berarti ya. Kita lanjutkan. Nomor 5. Sec 1000 derajat. 1000 derajat itu berapa putaran?
360, 720, 1080. Oke, 720 aja. 1000 kurangi 720 dapat 280. 280 itu berada di kuadran 4. Nama tidak mau berubah, misalkan gunakan 360 kurangi 280. Berarti 80 derajat. Jadi, tanda positif negatifnya, sek itu kebalikan dari cos. Cos kuadran 4 positif, jadi sek 80 derajat. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Oh ya, ini kalau sek dengan cos itu pasangannya harus 90 jumlahnya ya. Saling komplementari, saling melengkapi. Oke, kita lanjut. Nomor 6, nah ini ada lagi. Cos 1200. 1200 itu berarti berapa putaran? Jadi 1200 kurangi kelipatan 360. Berarti bisa 3 putaran. Yaitu 1080. Jadi tinggal 120. 120 ini berada di kuadran 2. Nama tidak ingin berubah, berarti menggunakan 180. Cos di kuadran 2 bertanda negatif. Nah, munculkan negatifnya. Kemudian sudut lancipnya 180 kurang 120. 60. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, kalian sudah bisa memahami sin kostannya di berbagai kuadran, kemudian tanda positif negatifnya. Oke, pasangannya min tan 30. Oke, ada satu topik lagi, yaitu sudut negatif. Nah, ini dia. Kalau sudut negatif itu searah perputaran jarum jam. Jadi gini dia, nah sudut si alfanya itu di sini. Min alfa. Berarti ini x, min y. Depannya min y, sampingnya x. Oke, kita lihat. Jadi sin min alfa itu min y per r atau min sin alfa. Kemudian kalau cosnya nggak pengaruh. Nah, jadi dia tetap x per r berarti positif. Kemudian kalau tan, min tan alfa. Jadi hafalannya sin min, min sin. Cos min nggak pengaruh minnya jadi cos positif. Tan min, min tan. Nah, itu kesimpulannya. Oke, jelas saudara? Oke, kita coba beberapa contoh. Nah, otomatis yang lain juga bisa dilengkapi ya. Mengikuti tanda dari atasnya kebalikannya. Oke. Nyatakan dalam sudut lancip. Sin min 200. Sin min 200 derajat, minnya ke depan dulu sin 200. Sin 200 ini berada di kuadran 3. Sin kuadran 3 bertanda negatif. Nah, ini dia negatifnya. Kalau ingin sudut lancipnya 200, potong atau kurangi 180, 20. Jadi jawabannya sin 20. Kalau mau ingin namanya berubah pakai cos, jumlahnya ini harus 90. Nah, cukup mudah ya. Contoh 2. Cos min 250 derajat, minnya nggak pengaruh, jadikan positif saja. Ini kuadran 3 lagi. Bertanda min. 200, bukan 200, ya betul, 250 kurangi 180, 70. Udah jadi. Nah, ini nama lainnya. Tan min 345, min tan 345 ini berada di kuadran 4. Tan di kuadran 4 negatif, nah ini negatif. 360 kurangi 345 itu 15, jadi tan 15. Kita coba, cosec min 520 berarti itu searah jarum jam, tapi udah dapat satu putaran. Jadi kurangi 360. Oh, belum ya. Minnya ke depan dulu. Cosec. Cosec itu kebalikan sin. Oke, ini dia. Nah, minnya udah ke bawah. Ini potong 360 jadi 160. Nah, 160 itu berada di kuadran 2. Cosec kebalikan sin. 160. Jadi, nama tidak tandanya positif maksudnya. Oke, jadi tetap min. Kemudian sudut lancipnya 180 dikurangi 160. Jadilah 20 derajat. Oke, kita lanjutkan. Sek min 1250 derajat. Sek itu adalah kebalikan cos. Jadi minnya nggak pengaruh. Kemudian ini berapa putaran? Nah, ini kebetulan dikasih caranya di sini 3 putaran. Masih ada sudutnya 170. Nah, ini yang diulas. Ini kuadran 2.
Nama ingin tidak berubah, berarti sek itu kebalikan dari cos bertanda negatif di kuadran 2. Kemudian kalau kuadran 2, 180 kurang soal ini, jadi 10. Mantap sudah. Ada lagi, cos min 2200 derajat. Minnya ke depan, nah 2200 itu berarti 360 ya. Bisa 2160. Berarti berapa putaran? Kalau ini tadi 3, berarti 6 putaran lah ya. Nah, ini dia. Ini lipat lagi 2160. Jadi tinggal 40. Oh, kebetulan langsung. Sudah lancip. Sudah lancip ini. Selesai, saudara. Contoh soal. Diketahui sin alfa sama dengan 5/13, tentukanlah cos alfa. Nah, cuma alfanya diberitahu. Tentukanlah tan alfa. Pi per 2 kecil pi. Nah, pi itu satuan radian, 180 derajat bagi 2 itu 90. Ini 180, berarti ini berada di kuadran 2. Nah, cuma untuk menentukan nilainya cukup dengan segitiga siku-siku. Oke, kita gambar. Sin alfanya 5/13. Nah, ini dia. Depan 5, sisi miring 13, berarti sampingnya 12. Oke, Pitagoras. Oke, nah cuma kalau mau menjawab cos dan tan, jangan terlalu polos hanya melihat di sini. Harus perhatikan tanda ini. Kuadrannya didahulukan. Oh, kuadran 2 cos negatif, tan juga negatif. Jadi jawabannya cosnya itu samping per miring bertanda negatif, negatif 12/13, tannya desa min 5/12. Itu maksudnya. Oke, satu contoh lagi. Diketahui tan alfa min 8/15, nah ini berada di kuadran 4. Ini 270. Ingat tadi ini pi radian itu 180 derajat bagi 2, 90. Kali 3, 270. Ini 360. Nah, di antara berarti berada di kuadran 4. Tentukan sin dan cosnya. Ini bertanda negatif, cosnya positif. Angka atau nilainya dari segitiga siku-siku. Kita gambar. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Tannya, nah, dalam gambar tanda minnya jangan dibawa. Nanti membingungkan. Tan alfa desa 8, sampingnya 15. Pitagoras, bagi yang hafal, kalau enggak diuraikan. Oke, 17. Kemudian sin alfa, karena berada di kuadran 4, bertanda negatif. Cos alfanya positif. Mantap, saudara. Agak padat bahannya untuk video kedua ini, atau trigonometri bagian kedua. Kita lanjutkan. Oh, sudah berakhir memang target kita sampai sudut negatif tadi. Oke, ini ada saudara, ada ini latihan atau evaluasi. Diharapkan kalian langsung bisa mengerjakannya mumpung masih hangat dan masih ingat. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe dan di-share karena berbagi itu indah. Oke, saudara. Terima kasih. Sampai jumpa.